Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fadil Raja Siddiq, Fardan Al-Jihad, Faris Muhammad Ibnu Hisham, Muhammad Zirfan Salman, Muhammad Dewa Auda Rizky, dan Muhammad Divan Ramadan akan menjelaskan mengenai dampak negatif pengembangan teknologi informasi. Sampai saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat. Bahkan banyak teknologi-teknologi canggih yang dimanfaatkan oleh manusia dalam meringankan pekerjaannya. Namun, kemajuan dalam informatika ini bukan hanya berdampak positif bagi kehidupan manusia, tetapi juga memiliki dampak negatif yang perlu dicermati dengan seksama. Dampak negatif informatika dalam kehidupan manusia ini bisa menyerang kesehatan fisik maupun rusaknya mental, di mana banyak kasus-kasus hukum yang ditimbulkan individu, masyarakat maupun negara akibat penyalahgunaan teknologi informasi yang tentunya sangat merugikan beberapa pihak. Ada 6 dampak negatif informatika yang tengah marak saat ini, antara lain: Saya Muhammad Divan Ramadan, NIM 2115240018, akan menyampaikan dampak negatif dari anak lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain HP. Perkembangan teknologi dan informasi pada era saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, ditandai dengan kemajuan pada bidang informasi. Salah satu teknologi yang banyak digemari saat ini yaitu gadget. Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Gadget semakin mempermudah kegiatan komunikasi manusia. Kini, kegiatan komunikasi telah berkembang semakin lebih laju dengan munculnya gadget. Pada era saat ini, hampir dari keseluruhan orang menggunakan gadget untuk berbagai macam aktivitas. Hal tersebut memang memiliki dampak positif dan negatif sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dampak negatif dari anak lebih banyak menghabiskan waktu bermain HP. Dampak negatif yang pertama yaitu merusak penglihatan. HP atau komputer tablet dirancang untuk penggunaan jarak dekat. Hal ini memaksa mata penggunanya terus-menerus fokus untuk membaca teks layar di HP. Kebiasaan ini kemudian menyebabkan mata lelah, apalagi jika kamu menghabiskan waktu 4-6 jam bermain HP. Gejala mata lelah antara lain mata merah atau iritasi, mata kering, dan penglihatan menjadi kabur. Yang kedua yaitu trigger thumb. Pada kondisi ini, ibu jari menjadi kaku dan tetap dalam keadaan bengkok meski sedang tidak menggunakan HP. Jika dipaksa untuk kembali pada posisi lurus, ibu jari yang kaku ini akan menimbulkan bunyi gemeretak dan rasa sakit pada sendi. Yang ketiga yaitu kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Dikarenakan hampir keseluruhan waktu anak dihabiskan dengan bermain HP, maka menyebabkan anak bahkan hampir tidak pernah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Hal itu menyebabkan anak tidak mengenal dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu kurangnya waktu tidur. Dampak negatif HP yang juga umum dirasakan adalah gangguan tidur, apalagi pada orang-orang yang sudah kecanduan gadget ini. Selama ada HP di sekitar kita, seringkali kita ingin memeriksa atau menanggapi sesuatu yang ada di dalam HP tersebut. Selanjutnya, kecanduan. Jika anak telah kecanduan bermain HP, maka akan mempengaruhi kesehatan mental si anak tersebut, karena ia akan memiliki tergantungan terhadap HP yang dimilikinya. Selanjutnya, tips agar anak tidak kecanduan bermain HP. Yang pertama, orang tua harus membuat aturan yang tegas. Hal ini disebabkan karena anak bermain HP terus-menerus karena tidak adanya aturan yang tegas dari orang tua. Yang kedua, memberikan aktivitas yang lain. Contohnya dengan memberikan anak aktivitas seperti olahraga atau les tambahan, sehingga anak tidak terfokus dengan HP tersebut. Yang ketiga, batasi penggunaan. Batasi penggunaan yaitu orang tua harus memberikan batasan terhadap berapa lama anak harus bermain HP tersebut. Yang keempat, perbanyak waktu bersama anak. Orang tua harus memiliki waktu yang cukup bersama anaknya agar anak tersebut tidak terfokus hanya dengan bermain HP. Yang kelima, orang tua menjadi contoh untuk anak. Di sini, peran orang tua menjadi contoh untuk anak yaitu orang tua tidak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan HP secara terus-menerus di depan anak tersebut, sehingga anak tersebut
tidak melakukan apa yang orang tua tersebut kerjakan. Yang keenam, memberitahu bahaya penggunaan gadget. Dengan memberitahu bahaya penggunaan gadget, maka anak tersebut bisa dibilang takut terhadap bahaya penggunaan gadget secara terus-menerus, sehingga dia dapat menjadi sadar terhadap apa yang dilakukannya tersebut. Yang ketujuh, batasi penggunaan internet. Dengan membatasi penggunaan internet, maka anak tersebut tidak bisa menggunakan internet secara terus-menerus, sehingga ada batasan yang diberikan. Yang kedelapan, memberikan reward jika anak berhasil. Orang tua harus memberikan apresiasi terhadap anak tersebut, sehingga mereka menjadi lebih senang menjalankan tips yang telah diberikan terhadap anak tersebut. 2. Ujaran kebencian. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Salah satu penyalahgunaan teknologi informasi yaitu munculnya banyak ujaran kebencian yang sering dilakukan di media sosial. Ujaran kebencian tersebut banyak ditujukan kepada individu tertentu, organisasi, lembaga, pejabat negara, maupun suku, agama, ras, dan antar golongan tertentu. Dampak dari ujaran kebencian: 1. Mengakibatkan konflik di lingkungan sosial yang semakin meluas. 2. Mengakibatkan tindakan kekerasan. 3. Mengakibatkan tindak kriminalitas. Undang-undang. Tindakan membuat ujaran kebencian di internet dapat dikenakan jerat hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 28 Ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 45 Ayat 1. Dengan mengacu pada pasal-pasal tersebut, pelaku ujaran kebencian dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu adanya pelanggaran hak cipta, yang akan dibacakan oleh saya, Faris Muhammad Ibnu Hisyam. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, maupun memberikan izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan hak kekayaan industri meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Ada pula undang-undangnya. Undang-undang yang mengatur hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menjelaskan beberapa bentuk ciptaan yang dilindungi, terdiri dari berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Di dalam peraturan hak cipta, ada beberapa hak yang didapatkan oleh seseorang atau beberapa orang yang secara hukum telah menjadi pemegang hak cipta, yaitu hak eksklusif, hak ekonomi, dan hak moral. Hukuman atau sanksi yang diberikan bagi pelanggar hak cipta adalah tuntutan hukuman pidana ataupun gugatan perdata. Selanjutnya ada kejahatan di dunia maya. Perkembangan teknologi informasi yang pesat menyebabkan timbulnya kejahatan di dunia maya. Kejahatan ini tidak mengenal batas ruang dan waktu. Perbuatan yang dilakukan tersebut bersifat ilegal dan tidak etis, karena teknologi yang seharusnya bermanfaat untuk banyak orang, tetapi malah menjadi dampak negatif yang dapat menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar daripada kejahatan biasa. Salah satu contoh kejahatan di dunia maya yaitu phishing. Kejahatan ini dilakukan dengan cara mengelabui korban. Umumnya, aksi kejahatan ini dilancarkan melalui email ataupun media sosial lain, seperti mengirim link palsu ataupun membuat website palsu. Tujuannya adalah untuk mencuri data privasi korban, seperti identitas diri, password, kode PIN, kode OTP, pada akun-akun keuangan seperti mobile banking, dompet digital, sampai kartu kredit. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang kejahatan di dunia maya yaitu Pasal 31 Ayat 2. Setiap orang dilarang menggunakan atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan, dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 800 juta rupiah.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Deoda Rizky. Dampak yang kelima adalah penyebaran virus komputer. Virus komputer adalah sebuah program yang berukuran relatif kecil dan bersifat sebagai parasit yang mampu hidup dan menggandakan dirinya menyerupai file maupun folder dan sangat mengganggu pengguna komputer yang terinfeksi. Virus komputer biasanya menyebar dengan 3 cara. Yang pertama dapat melalui removable media, yang kedua melalui unduhan dari internet, dan yang ketiga melalui lampiran dari email. Surel atau email sebagai salah satu media informasi memang sangat penting pada zaman ini. Untuk mencegah penyebaran virus melalui email, selalu pindai email dari orang yang dikenal Baik, dan jadi jangan meminta email dari selanjutnya, orang yang tidak dikenal. akibat teknologi komunikasi dan informasi, masyarakat dapat dengan lebih mudah untuk memperoleh informasi dan berbagai sumber gitu dari internet. Tapi bila informasi yang masuk itu tidak disaring terlebih dahulu, ya informasi yang masuk itu juga dapat mengandung berbagai hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Lewat informasi yang masuk, hal-hal yang mengandung pornografi bisa ikut masuk gitu, seperti video yang mengandung unsur pornografi, situs yang mengakses hal-hal yang mengandung pornografi dan lain-lain gitu. Dan selanjutnya ada konten kekerasan gitu. Jadi sama halnya dengan konten pornografi gitu. Konten kekerasan yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang masih di bawah umur juga dapat ikut masuk karena teknologi informasi yang semakin maju gitu. Seperti video yang menunjukkan adegan kekerasan yang berlebihan dan video yang menunjukkan adegan gore dan lain-lain gitu. Selanjutnya ada konten perjudian gitu. Seiring dengan perkembangan zaman, gitu, perjudian tidak hanya bisa dilakukan secara fisik gitu, namun juga dapat dilakukan secara online lewat internet dan lain-lain gitu. Mudahnya akses untuk mendapat informasi juga memungkinkan para pelaku perjudian untuk menyebarkan perbuatan yang mereka lakukan itu. Kini marak ditemukan situs-situs perjudian online yang terbilang cukup mudah untuk diakses gitu, terutama untuk masyarakat yang masih di bawah umur gitu. Dan tentunya negara juga membuat undang-undang untuk mengatur semua itu gitu ya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan penyebaran konten pornografi. Selanjutnya ada Undang-Undang ITE Pasal 29 dan Pasal 45B yang mengatur penyebaran konten kekerasan. Dan selanjutnya ada Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2 tentang penyebaran informasi yang memuat konten perjudian. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.